Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cila Hafiz dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini akan melaksanakan tugas bahasa Indonesia, yaitu membaca cerpen berjudul Semikolon karya Raisya Aulia. Tato adalah keinginan Raci Atasya sejak ia duduk di bangku SMP. Dirinya terus-menerus membahas tentang keraguannya dalam hal menaruh tinta tersebut dalam tubuhnya itu. Apakah nanti akan sakit? Apakah ibunya nanti akan marah? Apakah orang akan menilainya buruk jika ia mempunyai tato? Rasanya semua pertanyaan itu tidak akan ada yang menjawab selain ia sendiri yang membuktikannya. Teman-temannya yang terus bersama dengan Raci dari zaman SMP sampai kuliah bahkan membuat taruhan apakah di semester 5 ini Raci akan merealisasikan keinginan membuat tatonya itu. Kalau bicara kenapa Raci sangat ingin bikin tato sih, memang keinginannya dari masa Puji Biru. Tetapi bukannya ingin gaya. Menurutnya, keren dan menarik mempunyai cerita yang tersembunyi di balik tinta itu. Sebenarnya, ukuran tato yang Raci inginkan itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu rumit. Hanya sebuah titik koma yang akan dilukis pada lengan kirinya tepat bagian nadi berada. Sampai pada hari di mana ia memutuskan untuk berangkat ke studio tato di kawasan Jakarta. Tepatnya pada tanggal 30 Desember, Raci membuka pintu studio tato itu dengan ragu. Suasana gelap menyambut indera penglihatan Raci yang membuat keadaan semakin mencekam. Siang, Raci melangkah masuk dan mendapati seorang pria yang mungkin seumurannya atau lebih tua sedikit sedang memainkan ponselnya. Pria itu tersenyum lalu pergi mendahului Raci menuju kursi di sudut ruangan. Mungkin akan menjadi tempat Raci duduk nantinya. Mau bikin tato apa? Pria itu bertanya sembari mempersiapkan alat-alat yang akan ia gunakan. Raci menelan ludah melihat banyaknya alat yang pastinya akan menyakitkan kalau mengenai kulitnya. Kenapa sih keinginannya aneh-aneh? Bukannya menjawab pria tadi, Raci malah menghela nafas. Mas, udah lama bikin tato. Jaga-jaga takut pria di hadapannya adalah tukang tato gadungan. Hampir 3 tahun, kenapa? Pria tersebut menjawab dengan singkat. Oh, aman. Batin Raci saat tahu bahwa pria itu sudah cukup lama dalam bidang ini. Raci menyengir lebar sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Gak apa-apa mas, hehe. Pria itu tertawa kecil melihat tingkah pengunjungnya ini. Jadi, mau bikin tato apa? Pria itu bertanya sekali lagi. Raci segera duduk pada kursi sebelah pria tadi. Ia menggigit bibirnya sebelum akhirnya berkata, semikolon, dan menunjukkan bagian pergelangan tangannya. Pria itu langsung mengangguk dan bersiap dengan alat-alatnya. Lo punya cerita apa? Pria itu tiba-tiba bertanya tanpa mengalihkan pandangannya dari bagian pergelangan tangan Raci yang sedang ia lukis. Raci yang bingung dengan pertanyaan pria ini sontak membalas, "Hah?" Pria tersebut memperjelas pertanyaannya. Titik koma. Kalau lo minta tato ini pasti punya cerita kan? Raci pun membalas, "Saya nggak bagi cerita hidup saya ke orang asing." Gua Abrian Dana Diaksa. Brian memperkenalkan dirinya. Mas selain jadi tukang tato, part-time jadi tukang dengar cerita orang juga ya? Brian berpikir sejenak. Enggak semua, gue cuma dengar cerita mereka yang permintaannya unik. Raci tertarik, kepalanya ia tolehkan sempurna menghadap dengan Mas Bri itu. Titik koma termasuk unik. Brian terhenti sejenak dari kegiatannya dan menatap mata Raci. Titik koma dipakai ketika penulis bisa memilih untuk mengakhiri kalimat, tapi mereka memilih untuk tidak mengakhirinya. Orang yang mau bikin tato ini cuma 2. Orang yang hampir mati tapi nggak jadi, atau orang yang mau bunuh diri tapi mengurungkan niat. Setelahnya Brian tersenyum dan kembali melanjutkan aktivitasnya. Raci terdiam. Pria di hadapannya ini benar-benar bukan tukang tato gadungan. Jadi lo yang mana? Lanjut Brian memecah keheningan yang tadi sempat tercipta. Raci tersenyum. Mas sendiri, ia balik bertanya pada tukang tato itu yang sekarang terdiam. Itu titik koma di belakang telinga Mas pasti bukan iseng aja kan? Raci melanjutkan. Sudah selesai. Brian tidak menjawab pertanyaan Raci tersebut.
Dirinya masih heran bagaimana wanita itu bisa tahu tato tersembunyinya saat pertama kali bertemu. Brian mempunyai tato semikolon di 2 tempat, satu pada ruas jari tengah bagian kirinya, satunya lagi pada belakang telinganya. Teman kerjanya saja hanya tahu tato semikolon yang terletak pada ruas jari tengahnya. Akhirnya Brian tidak tahan dengan semua pertanyaan yang ada di kepalanya. Kok bisa tahu gue punya tato di belakang telinga? It wasn't supposed to be visible at first glance. Rachi membalas dengan cepat. You touch the back of your ear alone. Masa nggak sadar? Bingung, satu kata yang tepat untuk menggambarkan pikiran Brian saat ini. Ia saja tidak tahu bahwa ia sering menyentuh bagian belakang telinganya itu. Besok datang lagi ke sini. Saya mau lihat progresnya gimana. Bikin bengkak kulit atau enggak. Brian segera merapikan alat-alat yang ia pakai. Rachi bingung ia harus apa setelah pulang dari studio ini. Tugas kuliahnya sengaja sudah ia bereskan semua agar tangannya yang masih sakit ini karena tato dapat beristirahat. Kerjaan part-time-nya juga sebagai kasir supermarket sedang libur karena ingin merayakan tahun baru. Mas gak tahun baruan? Enggak, selesai dia merapikan alatnya, ia duduk di sebelah pengunjungnya itu. Rachi menunjukkan raut semangat. Tahun baruan sama saya yuk, mau gak mas? Binar matanya menunjukkan harapan agar pria itu ingin menemaninya selama perayaan tahun baru. Brian dengan cepat menolak. Gak bisa, gue nginep di studio ini. Binar di mata Rachi meredup digantikan dengan wajah berpikir. Kalau gitu saya ikut mas saja, saya gabut soalnya. Terserah, pria tersebut dengan setengah hati memperbolehkannya untuk menemani di studio ini sampai tahun baru nanti. Sudah hampir tengah malam, tapi studio malah semakin ramai. Dikunjungi oleh orang-orang mabuk, ataupun orang-orang yang sudah lelah dengan hidupnya sendiri. Datang meminta untuk dibuatkan tato yang di setiap tintanya menggambarkan hidup mereka masing-masing. Ada yang minta digambarkan tato kupu-kupu namun sayapnya rusak. Ada juga yang minta digambarkan tengkorak, namun di atasnya terdapat bunga yang sangat cantik. Treatmentnya masih sama. Brian, sang tukang tato, menanyakan pada mereka semua apa cerita yang mereka punya. Berakhir dengan mereka menangis terseduh-seduh sembari menceritakan semua hal sedih yang sudah tidak sanggup mereka tampung sendirian lagi pada orang asing. Rachi yang juga mendengar semua cerita mereka merasa bahwa banyak orang yang hidupnya lebih menderita dibandingkan dirinya. Harusnya ia lebih bersyukur dan tidak banyak mengeluh. Dikasih waktu hidup di dunia lebih lama saja, rasanya adalah anugerah yang setiap orang lain mungkin saja tidak mendapatkannya. Mas, setiap malam kayak gini kegiatannya, capek banget dong. Rachi mengeluarkan suaranya untuk pertama kalinya setelah banyaknya pengunjung yang datang untuk membuat tato sambil bercerita dengan menangis. Apa nggak berat menampung cerita orang lain? Ujar batin Rachi keheranan. Brian duduk pada sofa panjang sebelah Rachi dan meregangkan ototnya. Capek lah, tapi nikmatin aja. Sekalian jadi pengingat bahwa hidup gue itu gak sesedih yang gue bayangin. Rachi mengangguk setuju pada jawaban yang diberikan Mas Peri itu, bahwa ia juga sedikit merasa kalau setiap manusia punya cerita sedihnya masing-masing. Ia menjadi perasa malam ini akibat mendengar banyak kisah pilu orang lain. Mas, saya mau cerita tentang hidup saya, boleh nggak mas? Sejatinya Rachi tidak akan pernah bercerita pada orang asing. Bahkan dengan teman-temannya pun rasanya ia masih segan untuk bercerita. Tapi, melihat pada sosok Brian yang ia rasa sama-sama mempunyai luka pada masa lalu yang berat, Rachi jadi merasa seperti mempunyai teman. Go on. Pada badan Brian, ia hadapkan sempurna pada Rachi, menunjukkan bahwa ia memperhatikan setiap kata yang akan Rachi lontarkan nantinya. Tugasnya adalah membuat orang lain merasa tenang di antara riuhnya dunia. Rachi pun mulai bercerita. Dari hidupnya yang tenang, tiba-tiba berubah saat tahu ayahnya mempunyai wanita lain selain ibunya tercinta. Setiap hari ia jalani dengan kekangan dan bentakan dari sang ayah. Ia tidak boleh bermain musik, ia tidak boleh bercita-cita menjadi aktris, ia tidak boleh les masak, dan hari di mana sang ibu tercintanya ikut melakukan kekerasan secara verbal
tanpa disadari. Sang ibu sudah terlalu letih dengan beban yang ia dapat dari sang suami sehingga menjadikannya pribadi yang keras juga dan melampiaskan semua itu pada Raci. Ayahnya memutuskan untuk menggugat cerai ibunya dan memilih wanita simpanannya itu untuk ia nikahi. Sang ibu memutuskan untuk pindah ke rumah orang tuanya di Palembang. Katanya ibunya ingin memulihkan mental di sana dengan tenang, tanpa mempedulikan kondisi psikis Raci yang mungkin terganggu akibat melihat pernikahan yang gagal. Raci hidup sendiri sejak SMA. Ibunya tetap mengiriminya uang saku, namun tidak memperbolehkan Raci untuk pergi menyusul ke Palembang sana. Hal itu membuat Raci marah dan kecewa, juga sedih, karena Raci merasa tidak bisa menjaga ibundanya dengan baik. Raci sayang dengan ibunya, namun ia juga menyimpan amarah karena setiap luka yang ada. Di akhir cerita, Raci tertawa karena mengutuki dirinya sendiri yang menangis jelek di hadapan pria yang baru saja ia kenal tadi siang. "Mas, gantian dong, Mas yang cerita sekarang," ucap Raci sengaja mengalihkan pembicaraan agar ia tidak terlalu malu mengingat dirinya masih menangis. "Kita punya tato yang sama, berarti ceritanya nggak beda jauh. It will be nice to have someone that gets you," Raci menambahkan. Sekarang saatnya Brian yang bercerita. Sebelumnya, Brian tidak pernah cerita pada orang lain sekalipun teman kerjanya. Brian adalah orang yang tertutup, namun kali ini ia merasa nyaman dengan eksistensi Raci di hadapannya. Sama seperti Raci, hidupnya mulai terganggu ketika sang ayah dan ibu melampiaskan semua amarah pernikahan mereka pada anaknya. Mereka bercerai, tidak karena adanya orang simpanan, tapi masing-masing dari mereka yang sudah berbeda visi misinya dan tidak saling memiliki lagi. Keduanya berpisah masing-masing. Sang ayah melanjutkan karirnya di daerah Bekasi, dan ibunya melanjutkan mimpinya menjadi desainer di daerah Bali. Meninggalkan Brian sendiri di kawasan Jakarta dan berakhir menjadi tukang tato selama hampir 3 tahun. Hidup sendiri itu tidak mudah, apalagi dengan perasaan yang cukup berkecamuk. Hidup mah sudah berat banget, tapi kenapa masih mau dengar cerita orang lain termasuk saya? Sungguh, mendengar cerita orang lain yang menyedihkan bagi Raci adalah suatu perbuatan yang sangat menguras emosi. Dan Brian melakukan itu selama hampir 3 tahun. Apa dirinya tidak menjadi gila? Brian membalas, "Ci, gak selamanya berbagi cerita berarti gue yang nanggung bebannya. Kadang perasaan bahwa kita nggak sendiri itu lebih berharga dari bantuan lain yang orang tawarkan." Raci tersadar bahwa ini sudah pagi hari. Raci izin pulang dahulu karena ingin membersihkan tubuhnya dan merapikan kosannya akibat tugas-tugas yang lusa kemarin ia kerjakan dengan kilat dan langsung pergi ke studio tato. Ia lupa membersihkan kertas-kertas yang ternyata sangat berantakan. Malamnya sekitar jam 9, Raci kembali mengunjungi studio tato karena ia akan merayakan tahun baru dengan Mas Bri. Dengan membawa beberapa kotak makan hasil coba-coba masak dengan bekal nyontek di internet, dirinya tidak sabar melihat Mas Bri mencoba masakannya. Jaga-jaga, kalau tidak enak, Raci sudah mencicipi masakannya sendiri. Dan hasilnya tidak buruk, biar nggak memalukan banget kalau dicicipi oleh sang tukang tato itu. Selama sekitar 15 menit perjalanan, akhirnya Raci sampai di studio tersebut dengan ojek online yang tadi sangat susah ia dapat karena sudah malam. Ia langsung masuk, merapikan meja, dan menyiapkan untuk makan malamnya bersama Mas Bri. Mata Brian melebar ketika sesuap dari berbagai pilihan makanan yang disediakan Raci menyentuh indera perasanya. "Enak banget," puji Brian tanpa sadar. Raci yang sedang menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri terkejut mendengar pujian yang di luar dugaannya. Mendengar Mas Bri mengatakan itu, bahagianya melampaui biasanya. Raci tersenyum tulus. "Makasih Mas, abisin aja semuanya." Saat sudah selesai makan dan merapikan sisanya, Raci kembali membuka percakapan. "Bahagia itu susah ya Mas?" Ia tersenyum kecut setelah sekian lama, akhirnya ia berani mengungkapkan kata yang sangat ingin ia ucapkan. Rasanya dengan Brian, Raci tidak perlu berpura-pura lagi karena keduanya sama. "Harusnya mudah sih, kalau lo tahu mau mulai dari mana. Gue bisa aja bahagia kalau gue dari awal jujur ke bokap nyokap tentang apa yang gue rasain. Tapi gue belum siap aja karena gue masih marah. Lo juga bisa bahagia
Kalau lo mulai jujur sama diri lo sendiri kalau lo marah. Kita berdua marah, Ci. We are not happy because we are still angry. Brian menatap Raci dalam, melihat wanita tersebut mematung terdiam. Tidak salah, Raci masih marah pada dunia dan ibunya, sejujurnya. Namun, ia tidak pernah punya tempat dan waktu untuk menyalurkan amarah yang ia punya. Ia terlalu sibuk membesarkan dirinya sendiri. Selamat tahun baru Raci Tasya. Gue harap di tahun ini lo bisa berhenti marah dan terbuka soal perasaan lo. Coba buat bahagia sendiri ya. Brian tersenyum setelah mendapati bahwa sekarang sudah tepat jam 12 malam. Raci terpaku, tidak pernah merayakan tahun baru sebegini hangatnya. Perasaannya menjadi tenang. Raci ingin menangis saja rasanya. Selamat tahun baru juga Mas Bri. I also hope you will be truly happy. You deserve it. You truly do. Raci tersenyum lebar diiringi bunyi petasan yang mulai terdengar dari luar. Pertemuan Raci dan Brian yang terbilang sangat-sangat singkat nyatanya dapat merubah pola pikir satu sama lain. Tanpa sadar dalam 2 hari itu, mereka bersandar pada satu sama lain untuk bersiap menghadapi dunia pada hari esok. Mereka sama-sama gagal menjadi pemeran utama dalam hidup mereka sendiri. Sama-sama berantakan, tapi juga sama-sama berjuang. Sekian cerita semikolon kali ini telah selesai saya bacakan. Untuk cerita semikolon selanjutnya sedang dibuat oleh autornya. Sekian dari saya untuk tugas bahasa Indonesia kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.